Tahun 2021 masih menjadi misteri. Kisah dan juga sejarah di bumi Nusantara dari tokoh orang terdahulu ternyata banyak yang telah mengungkapkan bagaimana gambaran keadaan zaman di masa mendatang. Prabu Dewataprana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi lahir 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Nama Siliwangi adalah berasal dari kata silih dan wawangi, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Raja Romawi I Bumi Nusantara Romawi II mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi sebagai silih yang telah hilang. Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur pada waktu beliau sebelum menghilang. Jika diperhatikan, isi pesan beliau terakhir mengenai keadaan zaman yang akan datang sangat relevan dengan keadaan zaman seperti saat ini. Dan tidak hanya itu, untuk warga Pajajaran saja. Berikut pesan terakhir Prabu Siliwangi tersebut. Perjalanan kita hanya sampai di sini. Hari ini, walaupun kalian semua setia padaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini, membuat kalian susah, ikut merasakan miskin dan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa kalian hidup senang, kaya raya, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru, yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang, sebab untukku tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku, cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan lagi diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu kekuasaan akan turut dengan kalian dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silakan pergi. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain, ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang seperdirian, dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah,
Itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan. Kota tak akan pernah kalian datangi. Yang kalian temui hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang takkan terlihat, apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Semenjak hari itu, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong dan bahkan berlebihan kalau berbicara. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui. Sebagian-sebagian sebab terlanjur dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai. Pintunya setinggi batu, tertutupi pohon Hadelilun dan Hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang satu datang lagi, satu zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman mempunyai sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibateun dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, disitulah sebuah negara akan pecah. Pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota.